Baik, terima kasih Pak Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semangat tetap sehat ya, tetap semangat di masa pandemi ini. Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pada teman-teman berkaitan dengan bagaimana cara mengolah dan menganalisis data penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS. Sudah saya share ya. Mana dia? Sebentar. Kelihatankah? Masih ini Pak, masih berjalan. Mungkin Masih sebentar berjalan? Masih loading ya, oke. loading. Nah, sudah kelihatan? Alhamdulillah, Pak. Kelihatan ya? Ya. Nah, inilah tema sharing kita pada pagi ini ya, berkaitan dengan bagaimana melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Mungkin teman-teman selama ini sudah mengenal apa itu aplikasi SPSS. Nah, aplikasi Smart PLS ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian yang sifatnya multi, gitu ya, atau pemodelan struktural. Ada kalanya mungkin teman-teman sudah sering menggunakan SPSS atau EViews gitu ya, atau Listel. Nah, kali ini saya ingin mencoba sharing bagaimana menggunakan atau mengolah dan menganalisis data menggunakan aplikasi Smart PLS yang merupakan salah satu aplikasi dalam penelitian SEM selain Listel dan Amos. Apa sih SEM itu? Itu kan ya. Nah, di sini SEM itu merupakan suatu teknik statistik ya, yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Nah, secara umum di sini SEM terbagi dua, teman-teman. Ada CB-SEM dan ada PLS-SEM. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa sih PLS-SEM itu dan apa kegunaan serta manfaatnya, gitu ya. Nah, di tabel ini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada perbandingan dari sisi kriteria antara PLS-SEM dan CB-SEM. Ya. Perbedaannya dari sisi tujuan, pendekatan, evaluasi model dan asumsi normalitas data, model estimasi sampai dengan pengujian signifikansi. Namun yang menarik dari perbedaan ini ada dua, teman-teman. Ada dua perbedaan yang menarik. Yang pertama adalah ini, evaluasi model dan asumsi normalitas data. Dengan menggunakan PLS-SEM, kita tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Jadi, manakala pada suatu saat penelitian teman-temanku distribusi data tidak normal, kita menggunakan aplikasi ini sebagai solusinya. Aplikasi PLS ya, pendekatan PLS. Sedangkan dengan pendekatan CB-SEM, data harus berdistribusi normal. Nah, ini seringkali kita sebagai peneliti kesulitan menerapkannya atau menerapkan apakah data itu normal sesuai wajah Adona. Itu. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, dari besaran sampel, teman-teman. Nah, sini besaran sampel, bila kita menggunakan PLS-SEM, cukup antara 30 sampai 100 orang responden, kita sudah bisa melakukan PLS atau Smart PLS ini, sehingga akan mengirit atau menghemat kos biaya penelitian kita. Bila menggunakan CB-SEM, coba perhatikan, sangat besar ya, antara 200 sampai 800 orang, sangat besar sekali, sehingga akan menambah kos kita. Walaupun sekarang bisa ditengahi menggunakan kuesioner digital atau e-kuesioner, elektronik kuesioner ya. Namun tetap akan merepotkan manakala kita mengolah atau mengedit data atau rekapan sebanyak 800 responden ini. Sedangkan dengan ini, dengan PLS-SEM cukup 30 sampai 100 orang, kita sudah mampu menganalisis data penelitian kita. Oke, masih kejelasan ya? Masih kedengar jelas ya?
Kedengaran Pak, kedengaran. Alhamdulillah. Ya, takutlah ada gangguan. Baik. Nah, ini di sini kita ada 5 alasan mengapa kita menggunakan PLSM, bukan CBSM. Alasannya pertama, dengan PLSM tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator dengan kontrak KT-nya yang bersifat reflektif, namun juga bersifat formatif. Alasan kedua, dapat digunakan untuk menaksir modal jalur. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Alasan ketiga, digunakan untuk model yang sangat kompleks. Alasan keempat, digunakan ketika distribusi tidak normal atau miring, gitu ya. Nah, dengan PLS ini kita bisa menggunakan. Nah, yang kelima, digunakan untuk menghitung peubah moderator secara langsung. Gitu. Nah, di sini saya sudah sertakan link teman-teman untuk download ya, link aplikasinya. Aplikasi Smart PLS versi 3.32. Ini versi yang free, namun ada keterbatasan, yaitu dibatasi hanya sampai 100 orang responden saja. Namun itu sudah cukup untuk teman-teman melakukan penelitian. Ya. Jika teman-teman ingin meningkatkan jumlah sampelnya, tinggal upgrade menjadi yang versi profesional, namun berbayar dengan harga yang lumayan. Saya kira itu bisa teman-teman download ya, dan teman-teman pelajari. Nah, model penelitian kita dalam contoh kali ini ada 2 teman-teman model penelitiannya. Yang pertama adalah model kepatuhan, yang kedua adalah model kesadaran wajib pajak. Ini contohnya ya. Tinggal model teman-teman sesuaikan berdasarkan model yang teman-teman buat nantinya. Di mana di sini model secara matematis yang pertama adalah endogen 1 diduga dipengaruhi oleh beta 1 dari eksogen 1 plus beta 2 eksogen 2 plus epsilonnya. Itu matematisnya ya. Bila narasinya, kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak plus pengetahuan wajib pajak. Itu naratifnya. Sedangkan model yang kedua, yaitu endogen 2 dipengaruhi oleh ini ya, endogen 2 dipengaruhi oleh beta 1 dari endogen 1 plus beta 2 eksogen 1 plus beta 3 eksogen 2. Apa sih endogen dan eksogen itu? Nah, bila teman-teman menggunakan regresi, endogen itu adalah variabel terikat atau variabel dependen. Sedangkan eksogen adalah variabel bebas atau variabel independen. Namun di sini saya menggunakan istilah peubah untuk persamaan dari variabel. Gitu ya. Nah, dari model yang kita buat ini, lalu kita buatkan paradigmanya, yaitu dalam model gambar atau grafik seperti ini. Ya. Di sini saya mencontohkan bahwa persepsi wajib pajak, peubah endogen, eksogen wajib pajak, persepsi wajib pajak ini menggunakan 6 indikator, yaitu persepsi 1 sampai dengan persepsi 6. Ya, nanti tinggal teman-teman menggunakan teorinya apa untuk menjelaskan indikator persepsinya. Nah, lalu untuk eksogen 2, yaitu pengetahuan wajib pajak, menggunakan juga 6 indikator. Di sini, kepatuhan wajib pajak sebagai endogen 1, ya, peubah endogen 1, menggunakan 6 indikator. Sedangkan kesadaran wajib pajak sebagai endogen 2, menggunakan 5 indikator. Sehingga dengan indikator-indikator ini, pada masing-masing peubah, kita hubungkan. Dari paradigma ini, muncullah tujuan daripada penelitian. Yang pertama, jadi ada 5 tujuan sini. Yang pertama, tujuan penelitiannya adalah kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Pertama ya. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Terbalik ya. Yang pertama, saya ulangi. Yang pertama, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang pertama. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu yang kedua. Yang ketiga, persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Yang keempat, pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Yang kelima, kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak. Nah, yang menarik di sini, dengan menggunakan PLSM, kita bisa melihat pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antar variabel ini, antar peubah ini. Secara langsung, persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara langsung seperti apa? Secara tak langsungnya, pengaruh persepsi wajib pajak
dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran melalui kepatuhan wajib pajak. Jadi kepatuhan wajib pajak ini adalah sebagai pengubah moderator atau pengubah antara atau intervening istilahnya. Ya. Jadi dengan menggunakan SEM, model SEM ini, kita bisa menempatkan pengubah moderator atau intervening. Berbeda dengan regresi biasa, kita tidak bisa melakukan menempatkan pengubah moderator. Bisa, tetapi ada beberapa tahapan dalam pengujiannya. Sedangkan menggunakan aplikasi Smart PLS, dengan satu klik saja, satu sentuhan saja, sudah muncul semua uji-uji yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam menganalisis. Oke, ini serah model. Ini tujuan tadi ya, saya jelaskan. Lalu di dalam PLS itu, ya, dalam PLS ini, ya, ada dua model sebagai output yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis. Yang pertama adalah output outer model yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah kuesioner. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa penelitian sosial yang sifat dengan pendekatan primer atau yang menggunakan kuesioner itu, ya, menurut yang berisi butir-butir pernyataan, perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Apakah valid dan reliable secara statistik? Nah, menggunakan output outer model ini, ya, kita bisa melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Di sini dikatakan bahwa secara teori dikatakan validitas, ya, jika nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70 dikatakan valid sebuah indikator atau butir pernyataan. Lalu yang kedua, reliabilitas dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha sebesar 0,70. Ya. Nah, nanti dengan berdasarkan output Smart PLS itu kita cek apakah lolos uji valid dan lolos uji reliabilitas berdasarkan ketentuan. Itu ya. Nah, di sini saya tampilkan outputnya, teman-teman. Outputnya. Nah, ini. Outputnya ceritanya sudah ini berdasarkan 100 jawaban responden yang sudah saya rekap. Maaf. Mana tadi? Berdasarkan 100 orang responden yang sudah saya rekap. Adapun sampel atau contoh penelitian dan hasil-hasilnya maupun step-step melakukan pengolahan analisis SEM ini, PLS ini, saya sudah sertakan pada YouTube saya, teman-teman tinggal mendownload. Begitupun dengan link materi dan link contoh soal atau rekapan jawaban responden beserta hasil outputnya. Itu teman-teman bisa pelajari. Ya. Bila ada kesulitan bisa kontak saya. Nah, dari jawaban responden itu, 100 orang responden itu kita olah, inilah hasil berdasarkan paradigma yang kita buat. Betul ya. Ini hasilnya, teman-teman. Ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini merupakan output daripada outer model. Ya. Outer model. Gambar paradigmanya. Lalu di samping grafik juga ada tabel. Nah, ini adalah tabel outer model. Nah, atau outer loading. Nah, tabel-tabel ini nanti yang kita ringkas. Kita ringkas menjadi seperti ini untuk memudahkan kita menganalisis. Dari mana angka-angka ini? Angka ini dari tabel-tabel ini. Dari tabel uji validitas, dari tabel output outer loading. Ya. Oke, saya contohkan sebentar agar teman-teman juga memiliki gambaran seperti apa sih kok tiba-tiba muncul angka-angka itu dari mana? Apakah simsalabim, abrakadabra, atau seperti apa? Sebentar saya tampilkan ya. Saya contohkan saja. Nah, tampilan awal Smart PLS kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya. Sebagai dasar kita menggambar paradigma penelitian yang sudah kita buat, gitu ya. Nanti kita buat new project di sini. Klik new project untuk kita membuat project kita dalam pengolahan data.
Proyeknya apa? Misalkan namanya adalah latihan SEM. Kita save di sini. Nah, di sini ada dua teman-teman, ada untuk menggambar dan ada untuk data. Nah, nanti hasilnya seperti ini setelah kita gambarkan. Tadi loading lama. Nah, seperti ini teman-teman dapatnya. Nah. Halo. Nah, seperti ini gambarnya, digambarkan secara manual menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, untuk step-stepnya teman-teman tinggal bisa download pada YouTube saya, sudah tertera di situ step-stepnya dalam melakukan pengolahan menganalisis data menggunakan aplikasi Smart PLS. Gitu ya, ini tampilan awalnya. Sehingga dengan ini kita tinggal running saja, tinggal klan ini. Saya tunggu, biarkan komputer untuk menghitung. Nah, ini hasilnya. Ini sama sih teman-teman, outer loading ini adalah untuk menguji validitas, ya, validitas. Sedangkan untuk reliabilitas yang ini, pada klik construct reliability, ini untuk reliabilitas, ya. Sekilas itu untuk step-stepnya pada YouTube saya, silakan. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, di sini hasil ini sekarang kita cek teman-teman, apakah indikator yang kita gunakan berdasarkan output daripada Smart PLS pertama valid ya. Pertama kan tadi kan kita menguji validitas ya, apakah valid. Nah, di sini coba cek kita pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak kita ketahui bahwa menghasilkan nilai lebih besar daripada 0,70 sebenarnya ya, seluruh indikator di sini, yang berarti bahwa seluruh indikator yang ada di pengetahuan wajib pajak valid secara statistik karena nilai loading faktornya lebih besar daripada 0,70. Sekarang kita menginjak ke prestasi wajib pajak. Prestasi wajib pajak pun ternyata juga demikian, bahwa seluruh indikator yang ada di persepsi wajib pajak pun valid secara statistik karena nilainya lebih besar daripada 0,70. Kepatuhan juga sama, kepatuhan wajib pajak valid juga ke 6 indikatornya yang dibuktikan dengan seluruh nilai loading faktor yang ada di indikator seluruhnya lebih besar daripada 0,70. Lalu kesadaran wajib pajak di sini kelima indikatornya dinyatakan valid karena nilainya lebih besar daripada 0,70. Nah, berdasarkan ini kita bisa membuktikan bahwa kuesioner yang kita gunakan sudah valid secara statistik, gitu ya, sehingga layak untuk melakukan ujian selanjutnya. Nah, setelah valid, apa sih langkah selanjutnya? Tadi kan untuk uji kuesioner yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas yang digunakan adalah tampilan dari ini, construct reliability dan validity. Namun dari banyak kolom ini yang kita gunakan hanya ini saja, nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha, apakah nilai Cronbachnya lebih besar daripada 0,70? Nah, ternyata seluruh peubah yang kita gunakan sebagai penelitian kita pun reliable karena nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,70. Itu ya. Nah, berdasarkan hal ini lalu kita ringkas juga, ini ringkasan hasil uji validitasnya. Ini adalah ringkasan hasil uji reliabilitas agar memudahkan kita untuk menganalisis. Gitu. Jadi berdasarkan outer model, kuesioner yang kita gunakan.
Udah Pak, udah. Ambil ya. Sebentar, tadi sampai mana tadi? Tadi validitas ya, validitas dan reliabilitas ya. Ya. Sebentar saya perbesar dulu. Oke. Jadi sampai sini tadi ya? Ya Pak, sampai sini Pak. Oke, ini ya. Ya. Signifikansi ya. Oke. Ya. Baik. Selanjutkan. Jadi setelah kita melakukan uji outer model, yang mana hasilnya adalah data kita ternyata valid dan reliable, gitu ya. Setelah valid dan reliable, sekarang kita uji signifikansi dan uji kelayakan model, yaitu menggunakan output inner model. Nah, di sini ya. Di sini ya, outer model sheet. Halo, di sini inner model sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama untuk tingkat signifikansi, yang kedua adalah untuk kelayakan model. Nah, pada tingkat signifikansi teman-teman tinggal milih mau yang 10% kah, 5% atau 1%. Namun secara umum yang kita gunakan adalah 5%, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka nilai T statistik yang dihasilkan oleh aplikasi harus lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 9,96. Nah, setelah itu, setelah signifikan, kita lihat kelayakan modelnya, apakah model kita yang kita bangun kuat. Ya. Dikatakan kuat jika nilai R² sebesar 0,75. Nah, ini adalah output daripada inner model. Ya, dari output ini kita bisa melihat apakah hasilnya berpengaruh signifikan atau tidak dari nilai T statistik yang dihasilkan oleh output Smart PLS. Ini adalah outputnya, ya, T statistik. Yang kita bandingkan, pertama kita lihat persepsi wajib pajak, apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini T statistik dihasilkan sebesar 5,25. Maknanya berarti persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai statistik lebih besar daripada nilai T tabel. Yang kedua adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pun hasilnya sama, signifikan ya. Karena nilai T statistiknya lebih besar daripada 1,96. Nggak ngerti. Halo, bisa jelas suaranya? Jelas Ya, Pak. masih didengar. Ya, oke. Ini adalah output, saya ulangi ya, ini adalah output inner model untuk membuktikan apakah model yang kita bangun signifikan. Gitu ya. Yang pertama kita lihat adalah persepsi wajib pajak sebagai tujuan yang pertama. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di sini menghasilkan nilai T statistik sebesar 5,25. Maknanya berarti persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,96. Yang kedua, tujuan penelitian kedua yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan T statistik sebesar 11,589. Dengan ini bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel. Yang ketiga, persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pun sama, hasilnya berpengaruh signifikan
Karena nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Yang keempat, nah ini yang keempat menarik ini. Pengetahuan wajib pajak ternyata berpengaruh namun tidak signifikan. Karena nilai T statistiknya lebih kecil daripada T hitung. Ya, yaitu 1,96 lebih kecil dia. Yang kelima, kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Di sini kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karena nilai T statistiknya lebih besar daripada nilai T tabel. Nah, berdasarkan temuan ini, ternyata pengetahuan wajib pajak saja yang tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Gitu ya. Maknanya apa? Maknanya bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak belum mendorong mereka untuk sadar melakukan kewajibannya membayar pajak. Namun di sini pengetahuan wajib pajak ya melalui kepatuhan sadar membayar pajak. Jadi secara langsung dia tidak berpengaruh, namun melalui kepatuhan berpengaruh. Sehingga walaupun pengetahuannya minim berkaitan dengan perpajakan, tapi karena persepsinya baik wajib pajak tersebut, maka dia patuh membayar pajak. Gitu ya. Nah, sehingga dari temuan ini sarannya adalah kita harus meningkatkan sebagai petugas pajak, meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar mereka sadar sepenuhnya dan juga melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Gitu. Nah, untuk memudahkan output ini pun kita ringkas. Ya, kita ringkas menjadi ini, teman-teman. Inilah ringkasannya. Ringkasan dari pengaruh tak langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Nah, di sini ada hasilnya ya semua. Ini T observasi atau T statistik kalau dalam output dari Smart PLS ini adalah nilai koefisien jalur. Ya. Ini yang sama dengan gambar tadi. Gambar ini. Ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke tabelnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Silakan bila ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Kom. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi Bapak Sofyan? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Satu orang. Jadi kali ini seperti sudah ada yang raise hand ya? Polis, ya. Pada Bapak Polis, silakan bertanya. Ya, Bapak Polis. Halo, ya silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Yep. Ya. Saya kira untuk materi Pak Sofyan hari ini sangat bagus sekali Pak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Pak, untuk teknik pengelolaan data itu untuk Smart MPLS itu paling baik digunakan untuk penelitian jenis apa Pak? Misalkan kuantitatif, kualitatif, atau yang lainnya, atau penelitian apa saja? Mohon penjelasannya Bapak ya. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jawab atau menunggu lagi? Langsung saya jawab atau menunggu lagi Pak Moderator? Halo? Langsung saya jawabkah atau menunggu lagi? Sofyan untuk menjawab pertanyaannya. Ya Pak, langsung jawab. Langsung Jawab aja, ya, Pak. oke, Langsung jawab, baik. Pak. Terima kasih, sangat bagus sekali pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah pendekatan yang apa yang dapat digunakan untuk menggunakan aplikasi Smart PLS, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, sekarang kita persamakan persib dulu. Apa sih penelitian yang kualitatif dan apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kualitatif merupakan penelitian sifatnya berupa persepsi kan ya, persepsi yang bukan berupa angka-angka. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sifatnya angka-angka. Nah, sekarang bila kita menggunakan kuesioner, apakah itu ya
berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan persepsi, maka kita ingin menangkap persepsi seseorang terhadap jawaban yang kita berikan. Berarti kan persepsi ya, persepsi. Nah, persepsi itu menurut saya bukan masuk ke dalam kuantitatif, tapi masuk ke dalam kualitatif. Adapun angka-angka yang coding skala Likert itu yang 1 sampai 5 mode itu bukan merupakan nominal, hanya merupakan coding saja untuk memudahkan dalam pengolahan data. Gitu ya. Jadi PLS dapat digunakan untuk apa? Untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Namun kualitatif yang deskriptif ya. Maksudnya seperti kuesioner yang sudah dikuantifikasi. Gitu. Bisa tidak pendekatan kuantitatif, misalkan yang penelitian berkaitan dengan keuangan, bisa tidak menggunakan Smart PLS? Bisa saja, namun kurang tepat. Kurang tepat ya. Seperti kita membuat sambal. Membuat sambal itu bisa menggunakan blender, bisa juga menggunakan cobek ya. Namun yang lebih baiknya yang menggunakan cobek ya, walaupun menggunakan blender bisa. Nah di sini tergantung daripada peneliti menggunakan apa aplikasinya. Namun memang saya tekankan lagi bahwa untuk penelitian sifatnya analisis persepsional ya, yang menggunakan kuesioner itu ada baiknya menggunakan aplikasi Smart PLS atau lain-lainnya, manakala menggunakan regresi misalkan SPSS atau LISREL. Dalam contoh ini saya menggunakan Smart PLS. Misalkan teman-teman menggunakan penelitian menggunakan data keuangan, ya, gunakanlah aplikasi yang lainnya seperti Evius atau Stata, ya, yang merupakan pendekatan yang kuantitatif, murni kuantitatif, bukan kualitatif yang dikuantifikasi. Sedangkan yang kualitatif yang dikuantifikasi dengan Smart PLS tepat atau aplikasi yang lain seperti LISREL maupun SPSS. Demikian jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Terima kasih. Halo? Halo. Halo. Adakah pertanyaan berikutnya? Bisa Pak, tanya Pak. Oke. Boleh silakan. Itu untuk responden itu ada batas Pak, misalnya apakah 300, 500 atau bagaimana saja dari penampungan aplikasi? Ya itu aja. Terima kasih. Ya, kalau untuk Smart PLS tergantung daripada kemampuan kita mengumpulkan atau mendapatkan responden, Pak. Tadi sudah jelaskan bahwa untuk PLS dapat minimal antara 30 sampai 100 orang. Namun untuk menjaga kelayakan model atau kebaikan model, sebaiknya gunakanlah antara 80 sampai 100 orang. Minimal ya Pak ya. Kalau maksimalnya tergantung daripada cost berapa banyak Bapak yang untuk gunakan untuk menjaring responden. Karena semakin banyak responden, berarti semakin banyak cost yang akan kita keluarkan untuk sampel saja atau untuk responden saja. Walaupun saat ini bisa digunakan menggunakan Google Form untuk memudahkan atau menghemat biaya. Namun untuk nanti mengidentifikasi akan kesulitan manakala sampel yang kita gunakan besar. Jadi dengan PLS antara 80 sampai 100 kita sudah dapat menggunakan pemodelan menggunakan PLS ini, Pak. Ada menyambung lagi Pak. Apakah kita mengadakan penelitian harus mengundang aplikasi ini atau boleh dengan misalnya Google Form itu Pak? Data Google Form. Oh, untuk kuesionernya Pak? Ya, kuesionernya harus aplikasi ini kah atau dengan Google Form bisa dimasukkan? Oh, kalau Google Form itu kan kita untuk menyebarkan kuesioner ya Pak ya, untuk menjaring persepsi responden. Setelah kita dapatkan dari jawaban responden dari Google Form itu kita rekap, kita olah dalam aplikasi PLS ini Pak. Jadi dua aplikasi berbeda. Kalau Google Form itu untuk menjaring responden, jawaban responden, sedangkan Smart PLS untuk pengolahan data. Jadi dari hasil rekapnya itu kita rekap ke Excel, lalu kita ekspor ke Smart PLS untuk kita olah atau kita analisis gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat Pak jawaban dari saya. Ada pertanyaan lain? Ya, untuk sekarang dikarenakan waktunya sudah habis, maka kita tutup saja acara webinar hari ini.
Siap. Baik, demikian acara webinar ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok moodnya? Terima kasih semuanya. Sepertinya ini Pak Sufyan gak mau keluar nih orang-orang. Oh gitu. Siap. Ini. Masih bertahan ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Dan waktu kita sambung lagi ya. Ada pertanyaan silakan di sharing di YouTube saya atau di itu. Pak, mohon materinya Pak. Materinya di sharing. Atau kita bicara workshop aja Pak, nanti mungkin 2 jam gimana? Boleh. Karena kan manfaat ini Pak untuk para mahasiswa yang lagi penelitian ini. Ya kan? Boleh. Insya Allah kita siap. Kapan waktunya siap? Kami siap Pak.